Halo semua, kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem pencernaan pada manusia. Indikator materinya yaitu menyebutkan organ-organ dalam pencernaan manusia, menjelaskan keterkaitan struktur organ pencernaan dan fungsinya, menjelaskan proses pencernaan dalam tubuh manusia, menyelidiki kandungan nutrisi pada makanan, menyelidiki terjadinya proses pencernaan mekanik dan kimiawi, menjelaskan gangguan pada sistem pencernaan manusia, menjelaskan cara mengatasi gangguan pada sistem pencernaan manusia. Hai semua-semua, sebelum kita masuk ke materi lebih dalam, sebelumnya kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia merupakan serangkaian proses untuk mengubah makanan dengan memecah molekul makanan yang kompleks menjadi sederhana dengan bantuan enzim dan menyerap sari makanan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Terdapat beberapa organ yang bekerja untuk sistem pencernaan pada manusia. Mulut, lambung, usus besar, dan berakhir di rektum. Di dalam rongga mulut terdapat gigi dan lidah. Bibir kita membantu mengambil makanan agar dapat bergerak ke dalam mulut. Kita mengunyah makanan dengan gigi dan dibantu oleh lidah. Proses ini disebut dengan pencernaan mekanik. Di mulut, makanan dipecah menjadi potongan kecil secara fisik, akan tetapi struktur molekulnya tidak berubah. Pada waktu yang bersamaan, kelenjar air liur menghasilkan zat cair yang mengandung mukus dan enzim yang disebut amilase untuk membantu pencernaan kimiawi di dalam mulut. Dalam proses yang menggunakan enzim, struktur molekul makanan dipecah menjadi struktur sederhana, sehingga dengan mudahnya makanan diproses dalam proses pencernaan selanjutnya. Makanan yang telah ditelan yang masuk ke dalam esofagus dikirim ke lambung. Pergerakan makanan dalam esofagus untuk sampai ke lambung. Makanan yang dapat bergerak di dalam esofagus dibantu oleh pergerakan otot esofagus. Pergerakan ini disebut dengan pergerakan peristaltik. Makanan yang masuk dari esofagus dengan gerak peristaltik. Ketika makanan masuk ke dalam lambung, makanan tersebut diaduk-aduk, dicampur, dan dikocok menjadi pecahan yang lebih kecil. Proses ini adalah proses pencernaan mekanik di lambung. Pencernaan kimiawi yang terjadi di lambung terjadi ketika pati dipecah menjadi gula. Enzim yang membantu pencernaan pati adalah saliva yang masuk bersamaan dengan makanan dari mulut. Lambung juga menghasilkan asam klorida dan pepsinogen untuk membantu proses pencernaan. Asam klorida membantu memecahkan makanan menjadi larutan, sedangkan pepsinogen mulai membantu pencernaan protein. Makanan akan bergerak meninggalkan lambung dalam 2-4 jam. Proses pencernaan dalam usus halus adalah pencernaan kimiawi saja. Proses ini kebanyakan terjadi di duodenum. 3 zat kimia, karbohidrat, protein, dan lemak dipecah dalam tempat ini sampai mereka diserap kemudian. Karbohidrat dipecah menjadi glukosa, protein dipecah menjadi asam amino, dan lemak dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Pankreas menghasilkan amilase pankreas untuk membantu memecah protein dan lipase pankreas untuk membantu memecah lemak. Usus halus menghasilkan enzim permukaan usus untuk membantu memecahkan karbohidrat dan memecah protein. Hati memproduksi garam empedu untuk
untuk membantu mengemulsi lemak sebelum mereka dipecah oleh lipase pankreas. Hasil pencernaan tadi akan diserap di usus halus, yang kebanyakan terjadi di jejunum. Dinding dalam dari usus halus berupa lipatan melingkar yang besar, seperti jari yang disebut dengan villi. Penyerapan nutrisi terjadi di tempat tersebut dengan difusi yang sederhana. Jika kita melihat lebih dalam ke villi, kapiler darah dan pembuluh limfa terdapat di dalamnya. Asam amino dan glukosa diserap dan dikirim ke kapiler darah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Asam lemak dan gliserol diserap dan dikirim ke pembuluh limfa untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Gangguan pada sistem pencernaan manusia, asam lambung, radang gusi, laktose, mah, dan disentris. Cara pencegahannya yaitu perbanyak mengkonsumsi buah dan sayur, rajin menggosok gigi setelah makan, perbanyak mengkonsumsi air mineral, olahraga teratur, hindari stres berlebihan. Nah, itu dia pembahasan mengenai sistem pencernaan pada manusia. Rajin-rajin belajar di rumah ya. Sampai jumpa.